Seandainya saja tidak ada bukti-bukti seperti adanya anak yang hafal Al-Quran sejak kecil, yang menghafal bahkan ribuan hadis. Begitu juga dengan adanya karya-karya peninggalan para ulama, yang mana seandainya seseorang memiliki umur 100 tahun saja, seakan-akan tidak selesai menyusun kitabnya. Mau dipercaya, kok ajaib, nggak dipercaya, ada buktinya. Kaum muslimin itu memiliki para ulama yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mereka bukan hanya memiliki kecerdasan, kemampuan untuk menganalisa, membedah suatu hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga ilmu-ilmu yang lain, tetapi juga memiliki kekuatan hafalan yang ajaib. Al-Imam Ibnu Jauzi memang mengatakan bahwa keunggulan daripada umat Muhammad SAW adalah diberikan kekuatan hafalan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Uzair itu pernah dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi. Sebabnya karena dia hafal Taurat. Makanya dalam bahasa yang sedikit bercanda, Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, seandainya saja orang-orang Yahudi pada masa itu hidup di masa hari ini dan melihat bagaimana anak-anak kecil menghafal Al-Quran, pasti mereka akan menyembah Tuhan yang banyak. Dan tentang kecerdasan Imam Bukhari ini telah banyak disebutkan dalam berbagai macam riwayat. Al-Imam Bukhari itu pernah tidak mencatat pelajaran, dan itu dipertanyakan oleh teman-temannya. Karena Imam Bukhari terus ditanya seperti disudutkan, beliau kemudian mengatakan, sebenarnya aku enggan untuk menunjukkan, tetapi karena kalian terus meminta, baiklah. Akhirnya kemudian beliau meminta agar teman-temannya itu mengeluarkan semua catatan hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ternyata Imam Bukhari mengulang semua pelajaran yang dicatat oleh teman-temannya dari gurunya tersebut tanpa ada satupun kesalahan. Riwayat juga pernah menyebutkan bahwa beliau pernah dites oleh sekian banyak ulama yang mereka menyampaikan hadis dengan diacak-acak rawinya. Ajaibnya, beliau bisa membacakan semua hadis itu tanpa ada kesalahan dan kemudian membenarkan rawi-rawinya sesuai dengan susunan yang tepat. Imam Bukhari itu diriwayatkan pernah membaca buku dengan sekali lihat dan beliau menghafalnya. Imam Bukhari itu bukan satu-satunya ulama yang hafal ribuan hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Kecerdasan beliau dan ulama-ulama kaum muslimin itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesolehan dan kesungguhan mereka dalam menjaga ketakwaan. Perlu kita tahu bahwa Imam Bukhari itu sangat berhati-hati dalam masalah makanan. Bahkan diriwayatkan beliau tidak memakan sesuatu kecuali itu hasil tanaman beliau sendiri. Dan dikatakan bahwa beliau tidaklah menuliskan sebuah hadis di kitabnya kecuali terlebih dahulu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka orang-orang dengan kesolehan yang seperti ini jangan samakan dengan orang-orang hari ini yang sudah banyak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dunia. Di masa itu orang-orang dengan hati yang bening itu masih sangat banyak. Ada Imam Nawawi yang punya karya begitu banyak. Beliau itu meninggal usia 46 tahun. Tetapi apa? Karya beliau seakan-akan tidak cukup ditulis oleh orang yang berumur 1000 tahun. Al-Imam Ibnu Jauzi dikatakan beliau punya karya sampai 1000 karya. Sedangkan Ibnu Rajab mengatakan 2000 karya. Dan disebutkan beliau itu telah mengkhatamkan hampir 20.000 judul kitab. Karena memang para ulama itu memiliki gaya hidup yang tidak biasa. Imam Nawawi itu pernah hampir 7 tahun tidak tidur kecuali di antara tumpukan-tumpukan kitab dan di antara pena dan kertas tempat beliau menulis kitab. Imam Ibnu Jauzi itu kalau dikonversi setiap harinya dia menulis 5 judul kitab. Al-Imam Tabari itu menulis dalam seharinya sekitar 50 lembar karya tulis. Dan masih banyak hal ajaib lagi kaitannya dengan para ulama, yang mana mereka itu selain karena kecerdasan, kesungguhan mereka juga diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dan ilmu mereka karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlipat-lipat manfaatnya. Kadang orang itu suka aneh, suka menolak sesuatu yang di luar kemampuan dia. Padahal kalau dia tidak mampu, ya dia saja. Jangan itu disamakan dengan kemampuan orang lain. Maka wajar kalau ada non-muslim itu mendustakan kalau ada ulama hafal sekian ribu hadis. Wajar karena mereka tidak menghafal. Non-muslim itu tidak ada yang hafal kitab sucinya. Tapi umat Islam, anak kecil saja itu hafal Al-Quran. Kalau anak kecil hafal Al-Quran, bagaimana dengan para ulama-ulamanya? Maka kalau non-muslim tidak percaya, wajar. Mereka tidak terbiasa dengan kecerdasan tingkat tinggi seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mengaku ulama, dipanggil kiai, ustadz, buya, heran dengan kemampuan para ulama, dia itu yang mengherankan. Apa dia tidak pernah menghafal nazam, tidak pernah menghafal kitab? Kalau orang hari ini saja mampu, apalagi ulama-ulama di masa dahulu dengan kehidupan mereka yang masih lebih terjaga.